Selamat pagi, sahabat kripto di Indonesia. Kita masuk ke sesi analisis harian untuk tanggal 26 Januari 2026. Kondisi market lagi sensitif, sentimen masih di bawah tekanan, dan kita harus lihat apa yang terjadi di level fundamental dan teknikal hari ini. Di video ini, kita akan bahas lengkap mulai dari data ekonomi global, berita makro kripto utama, hingga indikator siklus seperti Fear and Greed, Pi Cycle Top, Puel Multiple, dan tentu saja trading plan untuk 6 aset utama. Kita akan bicara dengan data, bukan hype, dan tetap realistis dengan kondisi market saat ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, ingat sekali lagi, semua konten di sini adalah untuk keperluan edukasi dan informasi semata, bukan saran investasi, bukan ajakan untuk beli atau jual. Kondisi market selalu berubah, resiko selalu ada, dan keputusan ada di tangan kamu sendiri. Kalau kamu ragu, konsultasi ke profesional keuangan yang terdaftar. Sekarang, kita mulai dari data ekonomi hari ini. Hari ini, Selasa 26 Januari, kita punya beberapa event penting di kalender ekonomi. Pukul 5 sore, waktu Eropa, ada data Ifo Business Climate dari Jerman. Ini indikator sentimen bisnis, dan angka konsensusnya sedikit di atas data sebelumnya, tapi belum ada angka resmi. Di malam hari, pukul setengah 10 malam waktu Amerika, ada data Durable Goods Orders bulan November. Data sebelumnya minus 2,2%, konsensusnya plus 1,1%. Angka ini bisa memberi petunjuk sehat atau tidaknya sektor manufaktur AS, yang berdampak ke sentimen resiko global. Tapi yang paling penting nanti adalah meeting Fed di hari Kamis dan BOC di hari Rabu. Kita akan bahas dampaknya di analisis selanjutnya. Dari sisi berita makro kripto, kita punya 3 kabar utama. Pertama, Federal Reserve AS menandakan akan berhenti menaikkan suku bunga sementara waktu. Dalam notulen meeting terbaru, Fed bilang mereka akan pause untuk evaluasi dampak kenaikan suku bunga sebelumnya. Ini sinyal penting, karena kalau Fed benar-benar pause atau bahkan mulai pelan-pelan, dolar bisa melemah dan aset berisiko seperti kripto bisa dapat ruang untuk bernapas. Tapi tetap, ini masih berupa sinyal, bukan keputusan final. Kabar kedua, inflasi di Eropa turun lebih dalam dari perkiraan. Data inflasi tahunan Eurozone terakhir tercatat 3,1%, lebih rendah dari konsensus. Ini bisa buat Bank Sentral Eropa, ECB, rehat sejenak dan mungkin kurang agresif dalam pengetatan moneternya. Dampak ke kripto, sentimen negatif berkurang, potensi likuiditas di pasar global bertambah. Tapi sekali lagi, data ekonomi global masih jadi penentu utama. Kabar ketiga, aktivitas ekonomi Cina mulai menunjukkan tanda pemulihan. Output industri dan penjualan retail di Desember mulai naik, didorong stimulus pemerintah. Cina adalah mesin ekonomi global, jadi kalau pemulihannya stabil, itu bisa kurangi ketidakpastian geopolitik dan dorong selera risiko global. Untuk kripto, situasi yang lebih stabil di Cina biasanya positif untuk sentimen investor. Sekarang kita lihat suasana hati market lewat Fear and Greed Index. Hari ini nilainya 34, masuk kategori Fear. Ini sama dengan kemarin, dan lebih rendah dibanding minggu lalu, yang di kisaran 45. Artinya, investor masih cukup hati-hati, dan sentimen mayoritas masih takut. Namun, di level ini, kita bisa lihat potensi market yang sudah cukup terkoreksi. Biasanya, di zona Fear ekstrim, kita dapat momentum reversal. Tapi di sini kita masih di tengah-tengah, belum ekstrim. Ini menggambarkan kondisi market yang sideways atau pelan-pelan, dengan tekanan kebawaan, tapi belum ada aksi jual panik. Kita lanjut ke indikator Pi Cycle Top. Indikator ini pakai rata-rata bergerak 110 hari dan rata-rata bergerak 350 hari dikalikan 2. Sekarang, garis atasan berada di $22.242, sementara harga Bitcoin di kisaran $86.000 sampai $92.000. Jadi jaraknya masih sangat jauh, bahkan lebih dari 100%. Ini seperti lampu peringatan yang belum menyala. Market belum masuk ke fase euforia atau titik puncak siklus yang diharapkan indikator ini. Jadi kita masih di fase tengah atau awal siklus, belum dekat ke puncak. Puel Multiple juga memberikan gambaran yang mirip. Nilai saat ini 0,6, sangat jauh di bawah level 1, yang adalah garis tengah siklus. Untuk konteks, ketika Puel Multiple mendekati 3, biasanya kita masuk ke area distribusi atau puncak siklus. Sekarang, angka 0,6
justru menunjukkan kita masih berada di fase akumulasi, atau ketika miner menghasilkan koin lebih sedikit, atau permintaan tidak terlalu tinggi. Ini menegaskan bahwa siklus belum ke puncak, dan struktur fundamental jangka panjang masih dalam fase awal atau tengah. Dari 30 indikator siklus yang kita pantau, tidak ada satupun yang menunjukkan sinyal penjualan kuat atau titik puncak. Contoh, Bitcoin Rainbow Chart masih di level 2 dari 5, jauh dari level tertinggi. Bitcoin Bubble Index negatif, yang artinya tidak ada sinyal bubble atau gelembung. MVRV Z-score di 1,13, masih jauh di bawah level 5. Angka ini memberi cerita bahwa market belum siap bergerak ke atas besar-besaran, atau setidaknya belum masuk ke zona overvalue. Jadi, secara data, kita masih di fase konsolidasi atau akumulasi. Untuk Solana, rencana long dengan entry di 2.831,05, stop loss di 2.760, dan target di 2.920, 3.000, dan 3.080. Alasan utama, RSI 14 harian di level 35,91, oversold, dan RSI 7 4 jam di 12,88, kondisi sangat oversold. Harga juga dekat lower Bollinger Band di 2.776,79 dan support di 2.800. Potensi double bottom di kisaran 2.780 hingga 2.795. Ini setup yang cukup kuat untuk reversal jangka pendek, meski tren masih menurun secara keseluruhan. Itu tadi rangkuman analisis harian kita. Ingat sekali lagi, semua data dan analisis ini hanya untuk edukasi. Market kripto penuh volatilitas, dan kondisi bisa berubah cepat. Selalu sesuaikan strategi dengan profil resiko kamu sendiri. Jangan lupa berbagi, dan kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih telah menyimak.